Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di podcastnya PAUD Terpadu Sahara. Alhamdulillah, saat ini saya ditemani oleh bunda-bunda hebat. Ada dua bunda kita yang alhamdulillah bisa hadir bersama saya pada kesempatan kali ini, dan saya langsung todong untuk ngobrol, ngorek-ngorek apa nih yang bisa dikorek ya. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk bunda-bunda yang lainnya dan juga sebagai salah satu pencerahan bagi PAUD Terpadu Sahara. Baik, saya perkenalkan dulu ya. Yang pertama adalah Bunda Uzim ya. Yang kedua adalah bunda hebat, yaitu Bunda Kakak Adit. Bunda Adit. Baik, saya awali dari Bunda Uzim. Beliau adalah salah satu pengurus ataupun komite di PAUD Terpadu Sahara untuk periode 2020-2021. Saya awali tanya-tanya, boleh Bunda? Pertama kali saya pengen, ini kan 2020-2021 itu beda, pokoknya segala sesuatunya beda gitu ya. Termasuk mungkin kinerja dari komite juga beda banget. Saya pengen tahu nih kesan-kesan selama 1 tahun ini gimana Bunda jadi pengurus komite. Ya, terima kasih banyak Bunda. Untuk kesan jadi komite itu cukup berkesan ya Bunda ya. Alhamdulillah karena adanya komite kita bisa saling silaturahmi Bunda. Kita bisa sering datang ke sekolah gitu kan Bunda, kita sering ketemu. Walaupun capek-capek. Iya, kita tetap bisa Bunda. Ya alhamdulillah komite sekarang mungkin yang saya jalani sangat berkesan Bunda, karena kerjasama yang cukup baik Bunda ya. Kita satu tim lah gitu buat kita untuk ada acara apapun kita bisa saling gitu Bunda gitu. Tapi pernah sakit hati nggak Bun? Waktu misalnya aduh ini gimana nih, sakit hati sama pengurus komite yang lain atau Bunda Dede gitu? Enggak Bunda, alhamdulillah enggak Bunda, karena kita saling terbuka Bunda gitu, nggak ada masalah seperti itu. Gitu Bunda. Iya baik, mungkin boleh langsung Bunda. Ya, Bunda Adit gimana? Mungkin dari saya sama Bun, kesannya kita cukup berkesan ya. Terus ditambah tadi perasaannya seperti apa gitu ya Bun? Nano lah Bun. Namanya organisasi ya Bun ya. Organisasi mah pasti ada yang seperti itu. Tapi kita kerjanya karena kerja ikhlas. Kita kerjanya seneng aja, happy aja gitu. Jadi kita usahakan waktu kita, kalau ada waktu pasti kita akan hadir untuk acara, tadi sempatkan untuk acara-acara misalkan ada pertemuan atau apa gitu. Walaupun harus keluarin uang sendiri, bukannya diupahin ya. Ya, tapi semuanya bisa ini ya, ikhlas ya, dikeluarkan. ikhlas, insya Allah kita ikhlas buat seneng lah, happy lah, kita bisa ikut komite ini juga bisa memperbanyak teman juga mungkin ya Bun ya. Dari yang kita tidak kenal, jadi kita kenal gitu. Dari ini bunda siapa, mungkin itu Bun. Nah kesannya, terus mungkin baru kesannya aja ya Bun ya. Ya mungkin itu aja Bun, hampir sama lah buat ini. Mudah-mudahan ke depannya juga komite bisa lebih baik dari komite yang sekarang dan baik, cukup baik gitu. Walaupun di pandemi ini ya Bun, kita jarang ada kegiatan apapun, tapi alhamdulillah masih ada lah kita pertemuan atau ketemu untuk bisa saling sharing mungkin gitu. Mungkin itu aja Bun. Siap. Terima kasih Bunda. Karena salah satu keberhasilan sekolah itu sekarang salah satunya tolak ukurnya
bagaimana sekolah itu menjalin kerjasama dengan orang tua yang salah satunya dijembatani oleh komite. Dan Bunda di sini mungkin ya apa ya, seperti yang tadi saya bilang ya, kadang-kadang kan bukan hanya enaknya saja ya, ya alhamdulillah bisa silaturahmi, banyak relasi, tapi juga saya yakin banyak dukanya juga gitu ya, bukan banyak, ada dukanya gitu. Apalagi yang saya rasakan kalau misalnya ada orang tua yang dalam tanda kutip ada yang harus ditangani, biasanya saya suka lewat komite sendiri. Tapi gimana nih Bun, salah satu komunikasi dengan orang tua yang lain, manakala ada orang tua yang agak gimana gitu, terus sekolah minta bantuan nih, Bunda tolong gimana gimana Bun? Jalan komunikasinya seperti apa? Ya, pasti ada saja Bunda seperti itu Bunda. Cuma kita lebih apa ya, lebih memberikan pengertian untuk mereka gitu Bunda, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih bagus lah Bunda ya. Mungkin ada pengalaman untuk komunikasi dengan orang tua yang agak harus ada miskomunikasi, harus dilurusin gitu misalnya. Kalau di pengalaman kita komite ya Bun, ya Bunda bilang tadi ada dukanya gitu. Dukanya pasti ada. Kayak kita aja di komite yang di pandemi ini yang hanya beberapa orang ini gitu. Kadang kan misalkan ada sesuatu aku nggak bisa, aku ini gitu kan, aku nggak bisa hadir, atau ada nih orang tua ini kenapa kok begini. Mungkin kita di-share di grup di grup komite Bun, kita obrolin. Bunda gimana nih, Bunda ini seperti ini, kita selesaikan bersama gitu Bun. Oh lebih baik kayak begini aja gitu. Mungkin kita kan punya grup. Ya sekarang kan mungkin zaman ya Bun ya. Zaman now ada grup ya, ada grupnya. Jadi kita diselesaikan di grup kita, diobrolin di grup kita dulu, di WA lah, di grup WA kita obrolin di situ dulu. Nah kalau misalnya masih krusial banget gitu Bun ya, kita pertemuan Bun. Mungkin yang pertemuan yang bunda-bunda bisa aja gitu, yang bisa. Ayo Bun, yang wakil kan sekarang bunda-bunda mungkin pandemi ini jarang, mungkin takut untuk keluar ya Bun. Mungkin nggak berapa mereka keluar juga, aduh nggak bisa soalnya anak nggak ada yang jaga. Nah itu permasalahannya, anak nggak ada yang jaga, ya udah kita saja yang bisa kita selesaikan, obrolkan. Udah mungkin di pertemuan kita itu ya, permasalahan itu kita selesaikan bersama, selesai gitu. Udah kita seperti itu aja sih Bun. Di kita pertama kita obrolin dulu di grup, baru kita kumpul kalau memang masalahnya ini kita selesaikan bersama-sama. Intinya komunikasi ya. Komunikasi itu. Iya. Siap Bunda. Wah saya percaya kalau misalnya bunda-bunda orang tua Pak Terpadu Sahara ya, yang menjadi barometer terdepannya itu adalah komite. Alhamdulillah bisa kooperatif dalam berbagai hal, sehingga program-program yang memang digulirkan oleh sekolah juga alhamdulillah bisa kelihatan progres keberhasilannya. Baik, mungkin itu kesan-pesan ya, bukan lebih ke kesan yang memang dirasakan selama 1 tahun ini di masa pandemi ya, kita berkegiatan sekolah gitu ya. Selain sebagai pengurus komite, Bunda juga tentu merasakan sebagai orang tua nih. Di masa pandemi kan berbeda ya pembelajarannya, kebanyakan itu harus mendampingi anaknya di sekolah. Kira-kira tingkat kesetresan, tingkat emosional Bunda sampai berapa persen ya meningkat selama mendampinginya gitu ya? Apakah nyantui atau lumayan stres? Gimana Bunda? Iya Bunda, gimana moodnya sebetulnya Bunda? Kadang anak-anak kalau misalkan sama orang tua mungkin berbeda dengan Bunda guru di sekolah Bunda gitu. Kadang kalau anak, ayo kakak kita belajar, ada alasan nantilah Bunda seperti itu. Kadang bingung gitu ya, kadang-kadang sih Bunda nggak selalu ngelawan juga, cuman kadang-kadang ada moodnya anak lagi nggak mau, tapi kita sebagai orang tua kan nggak tahu ya Bunda caranya gimana nih. Kadang ya udahlah kalau nggak mau ya udah itu Bunda. Agak sedikit lebih sering ini mungkin ya Bunda ya, sering marah-marah sama anak-anak gitu Bunda, emosinya naik gitu Bunda. Cuman
ada sukanya tuh kita lebih sering bersama ya gitu Bun. Quality time-nya mungkin dari yang biasanya anak-anak di sekolah dari pagi sampai siang, tapi kan sekarang selalu sama kita gitu, orang tua. Jadi kita betul-betul oh iya cara mendidik anak tuh seperti ini, jadi kita tahu gitu Bun gitu. Ya bisa merasakan gitu. Jadi kita bisa lebih dekat sama anak-anaknya juga gitu. Cuman ya kita harus bisa mengatur emosional kita juga Bun gitu. Seperti itu Bunda. Boleh Bunda gimana nih? Yang ada pengalaman menarik barangkali? Ya kalau di presentasiin ya Bun ya, dari 10 sampai 100. Berapa kira-kira nih? Kayaknya kalau buat aku ya Bun, 60. lebih dari 60 kayaknya. Lebih dari 60 kayaknya Bun, untuk tingkat kesetresannya ya. Namanya ibu rumah tangga kan, Banyak kalau ibu rumah tangga sama sih dengan ibu yang bekerja di luar ya, malahan lebih stres ibu rumah tangga ya Bun ya. Karena ibu rumah tangga itu kerja dari pagi sampai pengacara ya Bun ya. Dari bangun tidur sampai tidur lagi itu nggak beres ya. Mungkin itu, dan apalagi kalau anak-anak ya, kalau di sekolah mungkin kalau sama gurunya lebih nurut mungkin ya Bun. Kalau sama bundanya mungkin karena jarang ketemu, misalkan dia berangkat sekolah gitu kan, itu jarang sama bundanya, mungkin perhatian sama bundanya kurang. Nah pas pandemi kan semua di rumah, semua orang tua, total itu orang tua, jadi nggak, ya udah malas-malasan aja, atau adek ayo ini kakak hari ini ngerjain ini, diem aja. Kadang ayo kak ini enggak Bun mau main ini dulu, terus kadang udah ada yang gambar gitu ya. Nah mungkin itu tingkat kesetresannya lumayan. Jadi pengennya sih sekolah gitu, karena orang tua itu kan mungkin beda dengan dulu ya Bun, pengajarannya, karena basicnya juga mungkin beda ya Bun. Karena guru mah bisa mengontrol anak-anak kan, apalagi anak TK. Kalau anak yang udah gede mah mungkin bisa, tapi kalau anak TK kan harus ada kenapa kita yang dikasih. iya, nah itu Bun emosionalnya. Kenapa kita masukin ke sekolah TK? Ya tujuannya untuk itu gitu. Jadi kalau di rumah kalau di rumah sama orang tuanya kan beda ya Bun, orang tuanya pikirannya kesana kesini, nggak fokus gitu. Mungkin itu tingkat stresannya lumayan naik ya, meningkat naik. Mungkin itu Bun. Iya. Wah, luar biasa tadi apa yang dirasakan selama 1 tahun mendampingi anandanya ya. Itu curhatan dari Pak Mani. Kemarin saya gali juga Bun, curhatan dari Bunda Guru. Karena apa? Karena insya Allah kalau di PAUD Terpadu Sahara orang tuanya tidak ada yang punya mindset seperti itu. Tapi kalau di luaran itu sampai ini ngapain katanya guru nggak ada kerjaan gitu ya. Selama pandemi ini tuh nggak ada kerjaan, dalam artian mungkin kurang paham. Sebetulnya sama kedua belah pihak juga gitu. Di masa pandemi ini justru semakin berat tanggung jawab dan juga pekerjaannya. Orang tua mendampingi anak-anaknya juga berat gitu ya. Terus guru juga sama gitu, mempunyai tanggung jawab yang sebetulnya lebih berat dibandingkan dengan tatap muka gitu. Sehingga kemarin itu Bunda katanya gini-gini, tapi alhamdulillah orang tua di PAUD Terpadu Sahara tidak ada yang bayar SPP-nya difotoin langsung lewat WA. Soalnya apa katanya? Soalnya kan daring, jadi bayaran SPP-nya juga lewat WA aja. Uangnya difotoin langsung. Seperti itu, Masya Allah. Itu pernak-perniknya pandemi ya. Tapi alhamdulillah orang tua PAUD Terpadu Sahara yang dijembatani oleh komite, kita komunikasi antara sekolah dan orang tua juga alhamdulillah, sehingga tingkat ketercapaian anak-anak juga walaupun mungkin tidak semaksimal tatap muka ya Bun ya, tetapi alhamdulillah bisa mempunyai standar yang tercapai lah. Dan insya Allah besok kita di sini di tempat ini ayah bunda semuanya kita akan mengadakan kegiatan silaturahmi dan pembagian laporan hasil pembelajaran siswa khusus untuk kelas playgroup dan juga TKA. Dan besok dihadiri hanya oleh orang tua saja karena kita menjaga hal-hal yang tidak kita inginkan selama pandemi, itu pun dengan prokes gitu ya. Baik bunda-bunda, kita ada waktu sekitar 1-2 menit, kita closing. Terakhir harapan nih ke depannya seperti apa?
mungkin Bunda sendiri, kakak Uzim udah mau lulus ya, PKB juga, kakak Adit juga sama. Tapi untuk harapan ke depan khususnya di pendidikan itu seperti apa? Mudah-mudahan ataupun juga dengan si coronanya seperti apa nanti ada harapannya apa gitu. Baik Bunda silakan. Harapan saya mungkin sama dengan harapan orang tua yang lain ya Bunda. Mungkin saya berdoa semoga corona cepat hilang, cepat berlalu meskipun kita nggak tahu itu hilang apa tidak ya Bun ya. Cuman saya berharap pendidikan mungkin dibuka kembali seperti biasanya Bunda. Cuman dengan tetap dengan protokol yang ada gitu ya, seperti itu supaya anak-anak sekarang bisa bisa apa ya Bun, bisa menjalani pendidikan dengan baik gitu Bun, tidak seperti sekarang tahun-tahun sekarang gitu, belajar di rumah lumayan menguras stres, iya bosan, apalagi kan dengan gadgetnya itu Bun ya, seperti itu, kasihan juga gitu anak-anak sekarang. Itu Bunda mungkin harapan saya. Terakhir ke Bunda Adit, pengen beda nih, positifnya yang bisa diambil dari pandemi ini apa? Jadi hikmahnya gitu ya, hikmahnya buat kehidupan kita, mungkin ada sesuatu yang berubah tapi itu positif gitu. Mungkin positifnya di pandemi ini kita bisa berkumpul keluarga ya Bun ya. Terus mungkin ada positifnya, mungkin Allah juga ngasih kita untuk mengingat waktu mungkin ya Bun ya. Jadi waktu yang tadinya sibuk dengan kegiatan bekerja, sibuk dengan kegiatan ya sebagai macamnya di luar gitu, mungkin sama Allah juga kembali lagi ke rumah gitu, quality time dengan keluarga, mungkin itu positifnya. Terus ya waktu kita untuk beribadah mungkin ya Bun ya lebih banyak, mungkin itu positifnya. Tapi ya tetap ya mungkin walaupun ada positifnya, negatifnya ada gitu, karena anak-anak sekarang mungkin nambah keterbelakang ya Bun. Kalau misalnya nggak sekolah, di rumah hanya seperti itu, pastilah itu handphone, TV, itu kan masih main aja mungkin. Jadi itu susah ya, jadi susah mungkin lepasin anak dari gadget itu. Ya itu susah mungkin itu. Mungkin saran saya Bun ya, boleh sedikit ya, boleh. Kalau misalkan masih pandemi gitu, ya mungkin saya juga nanti anak sudah lulus TK masuk ke SD itu perlu sekolah juga kan. Kalau di rumah masih sama. Kalau bisa ya, kalau misalkan nggak dibuka belum boleh Bisa tatap muka rame-rame itu, bisa mungkin bertahap ya Bun ya, atau kalau bisa satu guru megang 2 anak gitu. Satu guru kayak privat, jadi satu guru megang 2, jadi setiap sekolah 2 anak, atau sekolahnya di ruang terbuka hanya beberapa orang gitu Bun. Jadi nggak dan waktunya juga mungkin dipersingkat daripada di rumah gitu. Mungkin itu mudah-mudahan ya, tapi tetap dengan protokol kesehatan ya, dengan tetap yang seperti itu. Mungkin itu aja. Super sekali, Masya Allah, bincang-bincang santai pada kesempatan kali ini. Namun yang pasti Ayah Bunda, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bunda Adit, bahwa di setiap kejadian pasti banyak hikmah yang bisa kita ambil atau bisa kita petik. Salah satunya tadi, kita kembali lagi ke rumah, kita bisa banyak waktu, dan betul bahwa rumah adalah merupakan fondasi pendidikan yang utama bagi keluarga. Dan juga kita harus kembali lagi kepada pola hidup ya, pola pikir yang positif, pola makan juga yang baik, pola hidup, menjaga kebersihan, dan tentunya masih banyak lagi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Begitu banyak juga Bunda guru, sekolah semuanya bisa menggali kreativitas dan berinovasi sehingga kita tidak kalah dengan pandemi. Baik, Ayah Bunda hebat, selain saya ditemani oleh 2 Bunda hebat, juga ada 1 ayah. Saya panggilnya ayah, bapak, mas, om, bapak aja ya, Pak Alik. Pak Alik adalah merupakan ownernya Rumah Makan Azka. Saya mungkin tidak akan ngasih penjelasan Rumah Makan Azka itu di mana, nanti Pak Alik sendiri yang akan memberitahukan. Cuman saya pengen ngorek-ngorek nih ke Pak Alik. Apa sih motivasi Pak Alik? Mungkin ada sejarahnya gitu yang pengen diinformasikan, bisa buka Rumah Makan Azka. Gimana Pak Alik? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sebetulnya kalau pertanyaan masalah motif Kenapa? alasan Alasan, buka ya. kuliner Azka ya Bu ya di masa pandemi saat ini gitu. Pertama saya itu dari cita-cita dari awal pertama itu pingin menciptakan lapangan pekerjaan. Oh, hebat. Pertama itu. Boleh, aplaus dong. Yang kedua alasan buka kuliner itu apa ya? Kalau rencana dari awal itu nggak ada. Jadi datang dengan sendirinya aja Bu. Jadi tidak ada rencana. Inspirasi dadakan. Ya inspirasi dadakan. Jadi kuliner Azka berawal itu apa yang muncul Sekitar bulan apa tahun berapa tuh Pak? itu berdiri di bulan Mei 2020 Bu. Oh iya, pas pandemi ya. Pas benar pandemi. ya. Jadi berawal itu sebenarnya nggak, kalau bicara pengalaman itu nggak ada. Jadi datang dengan sendirinya. Nekat gitu ya. Iya. Kita kalau kuliner Azka itu selalu beda dari yang lain Bu. Biasanya itu kalau orang mau membuka suatu rumah makan, biasanya yang dibidik itu satu kokinya Bu. Oh iya. Baru tercipta itu menu. Kalau saya kebalikannya, saya itu Menunya menunya dulu, terus Coba-coba kokinya. gitu ya. Nggak tahu bisa apa masak apa enggak. Nah itu saya resep dapat muncul dari media Google, dari YouTube. Inovasi kan Ya. ya sekarang Pak. Ya itu. Kalau lokasi kuliner Azka saat ini itu di Jalan Cikunir Bu. Itu tepatnya itu samping kantor Gibas Cikunir. Siap. Kalau menu andalannya itu di sini paket gurame bakar dan cobek. Siap. Di samping itu ada menu ayam bakar, pejantan, terus ada juga menu baksonya Bu, dengan banyak fasilitas, mungkin fasilitas tempat karaoke, gitu, tempat santai, ada saung-saungnya juga. Gitu. Jadi bisa nyantai sambil quality time sama keluarga gitu ya. Paling itu aja dulu. Iya. Ya makasih Bu sebelumnya Bu. Iya. Baik, ini merupakan salah satu contoh. Karena apa? Karena di masa pandemi sebetulnya banyak kuliner yang tutup gitu ya, yang collab, yang tutup. Tetapi ini satu keberanian dan saya sangat memberikan acungan jempol karena apa? Sebaik-baiknya kita adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Dan kita mungkin harus melebarkan niat gitu ya, bahwa kita dalam usaha itu bukan untuk kepentingan kita, tetapi juga untuk sebanyak-banyak menolong orang lain. Salah satu yang tadi dikatakan oleh Pak Alik, pengen membuka lapangan kerja, dan mudah-mudahan itu jadi satu doa sehingga yang lain mungkin kesulitan justru Allah bukakan nih, gitu, karena niat awal kita yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya sudah coba kemarin gurame bakarnya luar biasa sekali, dan saya coba ininya. Bunda pernah coba ini apa? Genjernya itu, yang enak banget. Pokoknya bagi ayah bunda sekitaran Kabupaten Tasik, Kota Tasik, boleh mampir di rumah makannya Azka. Dan kita Pauter Terpadu Sahara tahun ini salah satunya dengan referensinya dari Bunda Adit nih. Itu Bunda Adit berarti sudah puas nih ya mengadain acara di sini, sehingga mereferensikan ke Pauter Terpadu Sahara. Besok kita ada acara di sini, dan mudah-mudahan kepada teman-teman dimanapun berada yang mau ada acara nikahan juga boleh ya Pak Adit ya, Pak Alik ya, nikahan atau misalnya arisan ya Bunda. Ini kata Uji mau arisan, hitanan ataupun acara yang lain, Masya Allah, dengan harga yang terjangkau. Ini tidak murah ya, kita jangan murah-murahan. Tapi pokoknya harga terjangkau, fasilitas luar biasa, pelayanan juga hebat. Terakhir paling ada harapan ke depan untuk rumah makan Azka, misalnya 2021, 2022 saya punya cabang atau karyawan lebih banyak. Silakan Pak. Kalau harapan buat kedepannya untuk kuliner Azka itu pertama itu mungkin berjalan lancar ya Bu ya. Target 2022 itu mungkin buka cabang minimal. Amin. Ya minimal 2 cabang gitu. Amin. Insya Allah terlaksana Bu. Amin. Mudah-mudahan berjalan lancar juga. Kami itu aja. Baik, alhamdulillah ayah bunda semuanya, kita sudah ngobrol sama ownernya rumah makan Azka. Sekali lagi kita aminkan doa tadi dan harapan Pak Ali.
buka cabang. Gitu. Terus juga nanti kalau sudah buka cabang, banyak lagi karyawan yang bisa bekerja ya. Masya Allah luar biasa, mudah-mudahan doa dan harapannya bisa terwujud dan dikabulkan. Sekali lagi terima kasih. Yuk kita sama-sama, siapa yang punya acara mampir di Rumah Makan Azkar Cikunir, Singaparna, Tasikmalaya. Baik ayah bunda hebat semuanya, itu saja mungkin obrolan saya bersamai dengan bunda-bunda hebat semuanya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tema yang akan datang, tetap di podcastnya Pak Ut Terpadu Sahara Singaparna Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.